Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggia Munawaro dengan NIM C10181143. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Aspek Keperlakuan pada Pengakumulasian dan Pengendalian Biaya. Rumusan masalah. 1. Apa perbandingan sistem biaya tradisional versus biaya standar? 2. Bagaimana aspek keperlakuan dan langkah akuntansi biaya yang dipilih? 3. Apa yang dimaksud dengan analisis varians? Perbandingan sistem biaya tradisional versus biaya standar dan penggunaan sistem akuntansi biaya. 1. Tujuan dan penggunaan sistem akuntansi biaya. Akuntansi biaya mengidentifikasikan, menguantifikasi, mengakumulasikan, dan melaporkan berbagai elemen biaya yang berkaitan dengan produksi barang atau penyerahan jasa. Akuntansi biaya itu memiliki dua tujuan. Melalui akumulasi biaya untuk penilaian persediaan dan penentuan laba, akuntansi biaya melayani kebutuhan pengguna eksternal seperti pemegang saham, kantor pemeriksa pajak, dan kreditur. 2. Sistem biaya tradisional atau historis. Sistem biaya tradisional atau historis terutama fokus pada identifikasi dan akumulasi biaya per unit produk atau jasa. 3. Sistem biaya standar. Sistem biaya standar itu mencerminkan pencampuran yang potensial efektif dari akuntansi dengan konsep pengendalian dari teori organisasi modern. 4. Perhitungan biaya langsung atau variabel. Perhitungan biaya langsung atau biaya variabel itu membedakan antara biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan bagian variabel dari overhead dengan biaya untuk siap menghasilkan atau overhead tetap atau biaya periode. Pendukung perhitungan biaya langsung itu mempertimbangkan pembagian overhead berdasar struktur biayanya sebagai kebutuhan dasar untuk mengendalikan biaya yang efektif serta pengambilan keputusan yang berarti. 1. Dorongan keperilakuan. 2. Pengambilan keputusan. Selanjutnya beberapa situasi pengambilan keputusan yang umum. 1. Keputusan bauran produk, penentuan harga produk baru, penetrasi pasar, penghapusan produk, pesanan khusus, kampanye iklan dan promosi, dan terakhir keputusan mengurangi biaya. Selanjutnya, aspek keperlakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Adapun langkah-langkah tersebut dapat dimodifikasi agar lebih efektif dalam mendorong perilaku karyawan yang diinginkan antara lain. 1. Penetapan standar. Elemen yang paling berpengaruh dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sistem biaya adalah standar yang digunakan sebagai kriteria kinerja. Standar yaitu memiliki fungsi ganda, yaitu berfungsi sebagai tujuan untuk memotivasi pengendalian biaya dan sebagai alat evaluasi kinerja. 2. Partisipasi dalam penetapan standar. 3. Standar yang ketat versus standar yang longgar. Untuk berfungsi sebagai alat motivasi, standar yang akan digunakan haruslah tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. 4. Penyerapan overhead. Ketika dasar yang digunakan untuk penyerapan berbeda dengan yang telah ditentukan sebelumnya, maka variansi yang dibebankan terlalu tinggi atau terlalu rendah akan terjadi. Ukuran dari varians ini juga dipengaruhi oleh tingkat kapasitas yang dipilih sebagai penyebut dalam penentuan tarif tersebut. 5. Alokasi biaya tidak langsung. Dalam riset yang didukung oleh National Association of Accountants atau NAA, James Fremgen dan Sue Esleye menemukan bahwa perusahaan responden membedakan dengan tegas dua jenis biaya tidak langsung dan biaya jasa, yaitu biaya jasa korporat dan biaya administratif korporat. Selanjutnya, analisis varians. Unsur utama dari pengendalian biaya adalah perbandingan secara periodik antara biaya aktual dengan sasaran biaya yang sudah ditentukan sebelumnya, baik dalam bentuk anggaran maupun standar. Varians tersebut dapat merupakan hasil dari berbagai penyebab, beberapa diantaranya dapat dijelaskan dan dikendalikan, sementara yang lain tidak dapat dijelaskan maupun dikendalikan. 1. Keputusan investigasi varians. Varians memiliki signifikansi pengendalian hanya jika varians tersebut berasal dari penyebab yang dapat ditentukan atau dengan kata lain tidak bersifat acak dan rentan terhadap tindakan perbaikan. 2. Aspek keperlakuan. Komponen khusus dari kebijakan pengendalian yang dapat mempengaruhi respon manusia, antara lain batas pengendalian, hasil umpan balik, keketatan, pemaksaan, dan struktur penghargaan.
Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini yaitu akuntansi biaya mengidentifikasikan, mengkuantifikasi, mengakumulasikan, dan melaporkan berbagai elemen biaya yang berkaitan dengan produksi barang atau penyerahan jasa. Akuntansi biaya itu memiliki dua tujuan. Melalui akumulasi biaya untuk penilaian persediaan dan penentuan laba, akuntansi biaya melayani kebutuhan pengguna eksternal seperti pemegang saham, kantor pemeriksaan pajak, dan kreditur. Dua pendekatan dan sistem yang digunakan dalam menyediakan informasi biaya sangat berbeda satu sama lain. Setiap jenis memiliki aspek keperilakuannya sendiri. Bila hal ini diabaikan, maka respon manusia yang tidak diinginkan dapat timbul di mana hal tersebut berkisar dari agar mengganggu sampai benar-benar destruktif.